Pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, saya Adrian Yanuar Nugraha, mahasiswa PPG UNS dengan nomor induk mahasiswa X 9022080012 akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal pada kelas 9C dengan topik layanan menumbuhkan kesadaran belajar siswa melalui metode problem based learning menggunakan media kartu. Adapun pengertian dari bimbingan klasikal adalah bimbingan yang berorientasi pada kelompok siswa dalam jumlah cukup besar antara 30 sampai 40 orang siswa atau sekelas. Bimbingan klasikal lebih bersifat preventif dan bersifat pada pengembangan pribadi siswa yang meliputi bimbingan bidang pembelajaran, bidang sosial, dan bidang karir. Selengkapnya, mari kita saksikan layanan bimbingan klasikal saya. Semoga menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Berapa orang? 5. Oh, banyak juga ya. Oh, di sini ada ya. Nanti saya tulis di sini yang tidak masuknya. Lalu sebelum kita memulai, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Nancy, silakan. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran BK hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa seagamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kensi. Ya, selanjutnya topik atau tema kita hari ini adalah menumbuhkan kesadaran dalam belajar. Ya, adapun 3 tujuan yang harus kalian capai itu yang pertama adalah peserta didik harus bisa menganalisis makna dan manfaat dari kesadaran belajar. Yang kedua, peserta didik dapat merembukan masalah terkait kesadaran dalam belajarnya. Yang ketiga, menunjukkan cara bagaimana menumbuhkan kesadaran belajar. Ya, untuk itu nanti kita akan membuat kelompok ya, masing-masing kelompoknya itu 5 kelompok, masing-masing kelompoknya 6 sampai 7 orang ya. Jadi kalian berdiskusi dalam kelompok itu ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kartu ini. Ya, selanjutnya kalian presentasikan dan kelompok lain menanggapi. Gitu ya. Sebelum ke tahap selanjutnya, saya ingin bertanya, apa sih makna dari belajar atau pengertian dari belajar itu apa sih? Ada yang tahu? Siapa dulu? Berebutan nih. Kamu dulu ya. Nama saya Muhammad Sauki Al-Fauriji Ismail. Pengertian belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang. Ya, terima kasih Sauki. Ya, jadi makna belajar itu benar ya. Jadi suatu proses untuk kita mendapatkan
pengetahuan atau pengalaman baru gitu ya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya berpikir salah itu ternyata berpikir benar ternyata itu salah gitu ya. Itu namanya adalah proses belajar atau pengertian dari makna dari belajar itu sendiri gitu ya. Selanjutnya ada manfaat dari belajar. Ada yang tahu manfaat dari belajar? Silakan tunjuk tangan. Halo, nama saya Amik Syafito Zafran Ramadan. Manfaat belajar meningkatkan kepercayaan diri. Iya, bagus ya. Terima kasih. Ada lagi manfaat? Siapa dulu nih? Yang cewek dulu kali ya? Ini. Perkenalkan, nama saya Livina Kevezara. Manfaat belajar adalah menjadi manusia yang lebih baik. Ya, terima kasih Livina. Selanjutnya ada lagi manfaat dari belajar. Ini dulu. Oke, silakan. Tadi yang belakang mana? Yang belakang dulu aja. Perkenalkan, nama saya Jakitul Qodar. Manfaat belajar adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Ya, terima kasih Jaki ya. Jadi itu ya, teman-teman ya. Manfaat dari belajar itu benar, itu untuk mengubah perilaku kita ya. Untuk bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari, bisa juga menjadi kita salah satu kunci dari kesuksesan kita di masa depan, yaitu adalah dengan belajar. Ya. Gimana untuk selanjutnya, siap untuk melaksanakan kegiatan di tahap selanjutnya? Siap ya? Oke, untuk itu kita akan membuat kelompok ya. Sebelumnya sudah ada kelompok yang sudah guru lain bagikan, atau mau bikin kelompok baru? Iya, silakan, bebas saja pilih kelompoknya masing-masing. Ya, ini sudah terbagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Oke ya. Perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Satu, dua, tiga. Mana dua lagi? Ini saya kocok-kocok ya. Silakan diambil masing-masing dua. Dua. Silakan diambil masing-masing dua. Nanti dijawab pertanyaannya ya. Ada yang tiga, mana? Bisa dipilih dulu. Ya, silakan kembali ke kelompoknya dan dijawab. Ya, saya berikan waktu 10 menit ya untuk menjawab pertanyaannya. Dituliskan di kertas lembar ya, atau di buku, lalu nama anggota kelompoknya dituliskan juga.
Eh, yang sudah selesai kelompoknya dan siap untuk maju silakan maju. Siapa dulu? Iya, kalau yang ini dulu ya. Silakan. Kelompok berapa ini? Oke, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ihsan Kamil. Saya Muhammad Hafid. Saya Jonathan. Saya Mixia Vito. Saya Abdurrahman. Saya Muhammad Nurdin. Kami akan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, jelaskan tujuan dari menumbuhkan kesadaran belajar. Pertanyaan dari jelaskan tujuan dari menumbuhkan kesadaran belajar. Jawabannya adalah menganalisis makna dan manfaat kesadaran belajar, merumbukan masalah dan menunjukkan cara kesadaran belajar. Pertanyaan yang kedua adalah, dampak apa saja yang terjadi jika kita malas dalam belajar? Dampak apa saja yang terjadi jika kita malas dalam belajar adalah masa depan tidak teratur, bodoh dalam bidang apapun, tidak mengerti hal apapun. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kensi Azizan Amar Setiawan dari kelompok 4 dan saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa hasil dari dampak saat kalian malas belajar? Apa hasilnya? Dampak yang terjadi jika kita malas dalam belajar adalah masa depan tidak teratur, bodoh dalam bidang apapun, dan tidak mengerti hal apapun. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Sebelumnya Kensi gimana? Sudah terjawab? Oke, silakan kelompok berapa dan sebutkan namanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Livina Octaviazara. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana menurut pandangan kalian tentang cita-cita di masa depan? Saya Mixia Vito ingin menjawab pertanyaan dari Livina. Pendapat tentang masa depan, cita-cita masa depan adalah dapat menginspirasi dan menunjukkan bahwa kita tahu di mana titik letak masa depan kita. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin maju? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Kensi Azizan Amar Setiawan. Nama saya Farhan Aditya. Nama saya Muhammad Rafli. Nama saya Muhammad Sauki Al-Fawariji. Nama saya Lauren Kristiana Kurniawan. Nama saya Naila Karin Harahap. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bimbingan konseling kita hari ini. Tuliskan 4 cara kalian menumbuhkan kesadaran dalam belajar. 1. Membutuhkan motivasi dalam belajar. 2. Tidak bermalas-malasan. Belajar dan belajar dan giat. Ada jadwal belajar. Tuliskan 4 cara kalian untuk menggapai cita-cita. Belajar dengan tekun, rajin belajar hal-hal yang baru, berani keluar dari zona nyaman, memiliki cita-cita yang sesuai. Baiklah,
Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nur Septi Pramana. Saya ingin bertanya, tuliskan 4 cara kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Septi dari kelompok 5, yaitu dengan membuat jadwal belajar dan belajar dengan tekun. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin dari kelompok 3. Apa solusi orang yang malas belajar? Perkenalkan, nama saya Naila Karin Harahap. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama adalah mempunyai impian dan mempunyai rasa ingin tahu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kepada yang sudah presentasi dan memberikan tanggapannya ya. Saya sangat mengapresiasi ya. Untuk itu sebelum saya tutup, ada yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan ini? Siapa? Oh, kayaknya ya, silakan. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai pelajar membutuhkan kesadaran belajar dan memiliki rajin belajar agar kita bisa mencapai impian kita. Ya, terima kasih Kenzi ya. Jadi benar kesimpulannya ya. Bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran belajar siswa? Itu tadi yang pertama ada dengan menumbuhkan motivasi siswa itu sendiri ya. Karena kalau tidak ada motivasi ya bagaimana mau belajarnya gitu kan. Yang kedua itu memaknai tujuan dari belajar ya, tujuan belajar. Saya ngapain sih nih? Tujuan saya ngapain sih nih belajar gitu ya. Lalu yang ketiga adalah memaknai manfaat dari belajar. Tadi sudah disebutkan ya sebelumnya ya, manfaat belajar itu apa gitu kan. Ini kita harus tahu dulu nih manfaat belajar itu apa. Itu yang terakhir, yang keempat ada harus rendah hati ya. Jadi dengan rendah hati kita bisa tidak menyombongkan diri bahwasanya kita ini segalanya tahu gitu ya. Kita ini harus haus akan ilmu gitu ya. Menempatkan diri kita ini sesuatu yang kecil dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Begitu. Dengan begitu kita ada kemauan untuk bisa meningkatkan atau bisa menumbuhkan kesadaran diri dalam belajarnya. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya? Tidak ada? Ya, kalau misalnya ada pertanyaan ya silahkan kalian mendatangi kami guru BK di ruang BK. Apabila ada persoalan atau masalah-masalah yang kalian hadapi, silakan datang ke ruang BK, begitu ya. Oke, untuk mengetahui hasil kegiatan kita hari ini, saya akan membagikan, ini ada namanya adalah penilaian hasil yang harus kalian isi, ya. Lalu nanti dikumpulkan kembali, ya. Silakan dibagikan. Dibagikan. Ya, baik. Kalian sudah mengisi lembar
hasil evaluasi hasilnya ya. Dengan ini kegiatan saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin memimpin doa? Siapa yang memimpin doa? Kensi lagi ya, silakan Kensi. Baiklah semuanya, sebelum saya tutupi bimbingan konseling kita hari ini, demi keselamatan kita, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Billahi fisabilillah wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.